Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Hal yang menggunakan sistem yang sama itu biasanya menggunakan produk sendiri yang kadang-kadang tidak customer good, jadi itu memberatkan kita untuk menjaring jaringan bisnis gitu. Dan memang betul dalam bisnis itu kita perlu jaringan dan ekosistem biar terbangun dan penjualan juga semakin bagus kayak gitu. Saya pikir sih dengan konsep seperti ini insya Allah akan bagus dan akan maju. Tapi balik lagi, ada beberapa orang yang memang tidak berbakat dalam hal menjaring massa ya. Ada yang berbakat dan tidak berbakat apapun bentuknya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan bisa jadi ibaratnya begini, kalau yang lain-lain itu benar-benar disuruh untuk mencari orang untuk mendapatkan katakanlah keuntungan. Tapi kalau di sini ya, kalaupun nggak menjaring orang pun ya beli aja, cuman kayak pindah belanja gitu, Pindah aja. toko. Pindah toko itu aja. Jadi saya rasa make sense dan optimis lah akan berkembang. Cerita dengan suami, dengan Cerita tetangga dengan suami atau sih, apa, teman, Kalau responnya cerita seperti apa? sama suami kurang lebih ya tanggapannya sama ya. Oh, kayak MLM. Pasti gitu kan. Pasti kayak gitu kan. Pasti tanggapannya kayak gitu. Tapi balik lagi ya, memang dalam berusaha bisnis, dalam pengembangan itu memang kita butuh ekosistem dan jaringan yang luas gitu. Kayak launching produk baru dari produk Wings aja lah, kayak mie sedap. Itu nggak mungkin langsung booming kalau dia dari merek, kalau dia nggak bawaan merek Wings gitu kan. Karena Wings itu udah punya jaringan di mana-mana kan, ada sabun, ada apa. Begitu dia keluarin mie, ya gampang, orang jaringan dia udah di mana-mana. Coba merek mie Alia mau apa, masukin ke Alfamart akan sangat susah sekali untuk melebarkan bisnis itu sendiri gitu. Kurang lebih, terima kasih. Oke, monggo Pak Yai. Ya buat saya sih sejak awal tahu Nusamad itu ya pengen tahu dulu gitu Pak. Dan satu hal yang saya harus tegaskan di sini, ini punya NU gitu. Kalau NU saya nggak ragu lagi gitu. Oke. Insya Allah. Terus setelah tahu responnya keluarga atau apa, teman yang diceritain, mesti cerita dong sama keluarga. Ini mah MLM sih. Trauma barangkali ya. Gitu. Saya kira mungkin. Terus menjawabnya seperti apa Pak? Ya. Mereka jawaban mereka dengan gambaran seperti Ini itu. MLM ala NU. Itu aja kan. Gak ada macam-macamnya. Ada macam-macamnya ya. Oke. Monggo Yai lanjut. Saya ingin tahu. Terima kasih. Saya sudah bercerita kepada beberapa teman saya. Waktu saya cerita ke teman, responnya sih, ini saya jualan nama NU aja ini, saya bilang gitu. Ini Nusamad ini punya NU sahamnya itu 50%. Kalau gitu siap belanja. Jangan belanja doang, saya bilang gitu. Ini ada profitnya yang kita dapat kalau kita ngajak teman lagi, saya bilang seperti itu. Oh, boleh kita ngobrol lagi lah, saya bilang gitu. Terus pas kita sama istri saya, yuk gini Bu, saya bilang gitu. Itu kan nyari orang ya, katanya gitu. Gitu respon istri saya. Terus ya namanya kita kan komunitas NU di sini, selalu kita ketemukan di sini kan, kebetulan di komplek PL kan orang aku NU aja udah malu lah gitu bangkanya. Tapi selalu kita temukan orang-orang di sekitar kita yang benar-benar orang NU. Itu aja, terima kasih. Jadi bisa buat sarana ngumpulin orang NU dong. Iya sekalian. Karena menurut Pak Zam-Zam itu nyari orang itu di sore itu kayak nyari apa ya, susah. Suruh pasang bendera aja kadang mau. Iya, di Jakarta kondisinya begitu ya. Oke, siapa lagi? Bu. Silakan, cerita apa sama keluarga Bu? Tetangga, teman. Saya ya
cuman ini aja karena saya nge-share kemarin foto saya, teman ada yang nanya aja. Kalau motivasi saya emang pengen nerusin usaha yang udah ada gitu. Makanya saya ingin menimba ilmu juga dari sini. Kalau bisa emang jadi distributor, kalau Allah ngizinin gitu. Dan untuk teman juga kemarin ada yang nanya, itu pakai syarat apa sih kalau ngikut gitu? Saya bilang datang aja gitu. Kalau ada ini pelatihan nanti ada yang 2 jam, saya bilang gitu. Saya bilang juga bawa deh yang banyak teman-temannya, saya bilang gitu, bagus kok, saya bilang gitu. Jadi motivasi kita untuk yang para usaha gitu. Ya cukup sekian aja. Oke, Mbak Tuti, silakan. Sudah cerita apa sama keluarga, sama teman, coba? Ya, kaget aja maksudnya gini kan, itu apa sih katanya NU ada usaha ya gitu kan selama ini nggak tahu ya ada usaha gitu. Cuman kebetulan kan memang keluarga saya rata-rata kan usaha ya, wirausaha semua. Jadi ya kalau masalah gini paling dia bilang, oh itu mah kayak MLM ya katanya gitu. Saya bilang ya persis lah. Cuma saya diginiin karena kan dulu juga saya pernah pemain juga MLM. Terus dia bilang kalau memang ikutan emang mau lagi terjun gitu kayak dulu lagi gitu kan ya pokoknya yang penting kalau intinya sih keluarga mendukung. Cuman kalau misalnya kalau mau terjun ya udah gelutin aja, keluarga sih begitu, nggak udah tau lah ML itu kayak gimana. Terus usaha kebetulan juga memang kita keluarganya rata-rata usaha. Cuma ya belum kesounding ke teman-teman karena teman-teman juga rata-rata pemain semua di MLM gitu. Dari mulai banyak lah semuanya. Jadi saya belum kesana karena teman saya sekarang ini lagi booming itu yang masalah edikas itu memang lagi wah gencar. Saya lagi ditarik terus nih, tapi belum masuk. Cuma ikut seminar, liatin, oh gitu udah balik lagi gitu. Jadi kayak gitulah responnya di keluarga. Ya untuk masalah Martnya sih bagus. Kalau masalah tadi sistemnya seperti apa, apapun bagi saya usaha selama itu saling menguntungkan satu sama lain lah, bagus semua saya gitu. Oke, silakan lanjut, Pak Sugeng. Oke, makasih. Kalau saya terus aja udah cerita Gambarnya sama istri, enak. Jadi, intinya adalah keluarga kita terlalu idealis, memang istri saya itu idealis. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu itu kalau belum lihat bukti kadang-kadang masih ragu. Makanya kita ingin bukti dulu katanya. Ya sudah. Kalau bagi saya kan, kalau dari saya memang dari awal tuh memang dengan ada Nusama tuh saya senang sekali, artinya mempermudah kita itu istilahnya mengkoordinir teman-teman untuk ini. Tapi istri saya pokoknya buktikan dulu itu istilahnya. Semua kan karena melihatnya kan seperti kayak MLM seperti yang dikatakan tadi, ngertinya kan MLM karena hal yang baru ini kan kita sendiri juga baru tahu kalau ini hal yang baru, bahwa yang dibagi itu adalah bagi hasil, bukan lagi bagi mereka kayaknya kayak MLM juga gitu. Makanya saya ingin bukti dulu, dia bilang gitu, Pak. Saya udah nggak apa-apa, saya ingin membuktikan nanti istilahnya ke tetangga, terus aja belum cerita karena saya persetujuan dulu dari istri gitu. Intinya itu aja. Ya, Oke, lanjut Pak Haji. Sebelah sini Pak Haji, duduknya Pak Haji. Biar enak gambarnya. Ngadep sini. Monggo Pak Haji. Untuk saya pribadi, ini sudah yakin adalah merupakan jalan bagi Nahdien untuk bisa menjadi pengusaha yang kasat mata. Ya, secara kasat mata. Ada goib. Ada. Secara kasat mata dia cuma zikir, cuma wirid kelihatannya. Padahal dia punya jaringan dan punya usaha yang memiliki potensi luar biasa. Nah, saya yakin itu merupakan hal yang sangat positif. Akan tetapi memang untuk sampai hari ini saya belum cerita ke teman, ke keluarga, bahkan sama istri saya ketika pulang cuma ditanya, ayah sudah makan belum? Jadi setelah itu udah langsung saya konsentrasi untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi untuk saat ini insya Allah ini akan menjadi pintu bagi saya untuk dapat berjuang di NU lebih baik, apalagi terkait dengan upaya mensejahterakan Nahdien. Begitu aja mungkin sementara. Oke, ayo anak muda. Ya, terima kasih. Setelah mengikuti 3 hari ini, insya Allah di hari terakhir, di hari pertama memang
saya sudah menyampaikan beberapa hal. Karena memang ada pertanyaan dari kakak saya, tadi belajar apa aja gitu. Biasa gitu kata saya. Dagang-dagang belajar soal ilmu-ilmu bisnis gitu. Terus kata dia, ajarin dong. Cuman saya masih ulur-ulur karena dia juga udah bikin udah ikut semacam jual barang kayak gitu-gitu. Kata saya, nanti aja lah dibikin dulu strateginya kayak apa, baru saya kasih tahu dari pihak keluarga. Kemudian di hari kemarin, setelah kemarin disampaikan, tolong nanti kasih tahu teman-teman atau apa, saya langsung chat saudara saya, sepupu saya memang dekat. Kalau apa-apa kita berdua, kalau apa-apa kita bareng-bareng. Tapi kebetulan untuk hal ini kata dia enggak dah, gitu. Enggak, sampein aja dulu gitu. Tadi yang dibilang sama ibu juga sama, masih kayak coba aja kamu dulu buktiin dulu sendiri, baru nanti kalau udah bagus ituan ke saya, ajak dulu ke saya gitu. Memang masih diatur strateginya kayak apa biar nanti bisa masuk ke yang lainnya juga gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sekarang yang sepuh-sepuh nih, yang sepuhnya nih gongnya nih, yang sepuh nih. Sekarang beliau nih dulu. Bagaimana Pak Haji? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya untuk masalah mematni ya, Nusamat. Nusamat ya Nusamat itu sangat bagus sekali. Kalau asalkan kita memang komitmen semuanya, dari juga manajemennya, juga dari para membernya. Insya Allah dikarenakan apa? Ini adalah pembelajaran untuk memperbaiki ekonomi Nahdliyin. Intinya begitu. Kalau kita bersatu, saya yakin kita bisa yaitu bersaing dengan yaitu kayak jenis jenis perdagangan retail. Nah, bahkan kita nanti akan bisa untuk sistem grosir besar. Moga-moga amin. Jadi dengan dari bimbingan dari Kiai Khairul Salim ya, moga-moga kita di grup ini ya bisa berkembang, maju, dan juga semakin bisa berdakwah sambil memperjuangkan ekonomi Nahdliyin. Amin amin. Moga-moga barokah. Gitu aja. Terus kalau untuk masalah istri, persetujuan istri atau gimana? Kalau istri saya itu ngikut saya. Ya mungkin dikarenakan saya udah biasa untuk masalah sono sini ya, saya ngikut saja. Kalau menurut panjenengan baik, saya akan mengamini. Teman-teman yang dikomunikasikan, yang dihubungi. Kebetulan kalau teman-teman di apa-apa terus terang Yai, saya belum sempat ketemu keluar atau gimana, dikarenakan pulang malam kegiatan ya biasa, tamu dan apa-apa itu memang banyak itu, tapi belum sempat saya sampaikan. Saya sampaikan kalau saya sudah masuk member. Kalau sudah masuk member, baru saya berhak untuk menyampaikan. Nah kalau belum, nah saya sampaikan aja mana, udah member belum, buktinya mana, sertifikatnya mana. Jadi kurang kuat untuk saya. Makanya insya Allah setelah ini nanti saya sampaikan. Tapi semakin yakin. Insya Allah semakin yakin. Jadi saya yakin justru dari panjenengan. Oh gitu. Karena panjenengan itu apa? Luar biasa ini. Saya itu memang selama ini apa ngeliat, masa ada NU yang benar-benar berjuang untuk ekonomi, benar-benar mau majukan sebab kemarin kapan itu saya telepon ke Lampung keluarga saya, ya perjuangan adik saya, terus Kak, mana itu kok statusnya ke Jakarta? Foto nih loh. Oh, lah di sini juga udah suruh mulai, tapi nggak jalan. Ya Pak, kenapa nggak jalan? Ya tahu sendirilah orang sini, tahu-tahu kabarnya kalau udah melihat gitu ya, itu tadi kayak kemarin tuh sudah ada buletan itu ya, itu ada buletan itu udah kabur gitu. Nah itu dikarenakan gini, kalau menimba ilmu itu jangan setengah-setengah, saya bilang gitu. Menimba ilmu itu sampai selesai, entah situ nanti mau ikutin atau enggak, yang penting sampai selesai dulu. Jadi kita itu akhirnya tahu, nggak ubahnya maaf. Kita juga belajar agama. Kalau belajar agama itu hanya satu kitab, seringnya kita hanya menyalahkan orang. Terus akhirnya kita juga kurang mengerti, suka salah paham. Tapi kalau kita belajar ilmu di sini 3 hari penuh, full kita ikutin semuanya,
insya Allah kita tahu isinya. Setelah tahu isinya kita baru yaitu Tahu rasanya. gitu. Rasanya jadi nano-nano tapi asik. Asik. Saya pikir itu aja, Ki. Oke. Terima kasih. Oke, benar. Iya. Dari yang sempat saya sampaikan diantaranya ke istri atau ada sebagian teman, ya memang untuk awal-awal ini terlihat dari respon mereka karena yang pertama kali mereka tanyakan tempatnya udah ada belum, atau semacam di mana kita mau belinya seperti itu. Nah, dari situlah mereka, terutama istri, yang agak sedikit keberatan seperti itu. Keberatannya karena Karena ya jauh tempatnya. yang ide gila ini. Oh, ide gila ini. Ide yang gila ini istilahnya. Karena belum jelas bentuknya, belum jelas kantornya di mana, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, Kalau kantornya kan udah jelas di sini. iya, tetap karena pertimbangan apalah gitu. Tapi saya yakinkan insya Allah, karena telah banyak mendapat pencerahan-pencerahan dari Bapak Mentor, Bapak Kiai, ya di samping berjuang untuk NU, dan ini juga kembali kepada NU, dan juga bisa kita rasakan sebagai orang yang menjadi bagian dari yang ikut andil di dalam pergerakan perekonomian NU ini seperti itu. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya insya Allah kita bisa coba lakukan. Sekian mungkin. Sekarang Pak Haji, monggo Pak Haji. Kalau saya sebenarnya karena dulunya saya itu sudah sering ikut MLM ya, tahu saya beberapa. Jadi puluhan LM saya itu yang sudah saya ikuti sampai terakhir ini. Saya kalau ada MLM apa, karena kawan saya juga komunitasnya di LMM, jadi saya itu sering ikut beberapa LMM. Cuman saya pernah menghayal, kenapa LMM itu sebenarnya positif ya, kumpulan orang-orang yang positif, orang yang tidak menyerah dan orang punya semangat. Jadi sehingga saya itu paling suka kumpul dengan orang yang semangat-semangat itu. Cuman saya berandai, seandainya MLM ini yang dikelola itu bahan pokok ya, itu insya Allah MLM ini akan berkembang dengan bagus. Itu sementara yang dulu kan nanti alat olahraga, obat-obatan. Jadi sekiranya orang itu seandainya tidak membeli itu tidak masalah gitu ya. Tapi seandainya kayak sekarang ini yang dikelola ini bahan baku, bahan apa itu 9 bahan pokok itu yang dikelola, insya Allah itu akan bisa berkembang. Karena masyarakat itu mau atau tidak mau pasti hal itu akan wajib dibeli. Nah, tinggal pengelolanya nanti pengurus Musammat ini bagaimana mengelola barang yang memang dibutuhkan orang tersebut gitu. Sementara saya sering ketemu sama Pak Salim ya di rumah, itu Pak Salim itu memang tidak semangat gitu ya. Pokoknya semangat walaupun berjalan bagaimana sama itu semangat dia. Sana kepentok tapi semangatnya masih tetap semangat. Padahal saya suka. Saya udah lama sama Pak Salim, semangat itu saya tak sukai orang yang semangat. Makanya kondisi seperti ini kita harus kumpul sama orang-orang yang semangat. Sehingga kita ini nanti kalau kita semangat, punya keinginan, punya cita-cita, kepingin jadi orang yang akan lebih bagus dari keterpurukan itu, punya keyakinan, punya kemauan dan mau berbuat, insya Allah akan pertemukan. Apalagi orang itu mempunyai prasangka yang bagus, maka kita ini ingat sabda Rasulullah SAW, ana indadzonni abdi falyadunhu ma syaa. Jadi saya Allah berada di prasangkaan hambanya. Kalau hambanya itu menyangka bahwa nanti hal ini akan baik, maka hal itulah yang Allah berikan. Contohnya seperti sejarah. Bagaimanapun kita memandang kemerdekaan dulu itu, Indonesia itu tidak mampu Pak melawan Belanda itu kalau secara akal. Tapi kenyataan punya semangat, punya keinginan, punya keyakinan, punya harapan kepada Allah besar. Alhamdulillah 45 bisa merdeka. 3 tahun diserang sekutu yang begitu besar secara akal.
Tidak mampu, makanya Pak Salim itu suruh lepas akal. Mungkin dia mengingat sejarah itu. Kalau Indonesia ngelawan sekutu tidak ada, kalau kupat itu tidak ada, Pak. Tapi mereka itu punya semangat, kemauan, dan bergantung kepada Allah itu sangat tinggi, sehingga sekutu pun juga sirna semuanya. Sampai terus berapa tahun lagi ketemu lagi di 65, ya. Ada pemberontakan lagi itu, yang sementara waktu itu dikuasai semua itu hampir sudah terkuasai oleh golongan orang PKI itu, Pak. Tapi ternyata orang kita, orang Indonesia yang cinta NKRI punya semangat, akhirnya Allah tolong sehingga semua itu bisa dijalankan dengan baik sampai sekarang ini yang kita nikmati ini hasil perjuangan orang dulu yang mempunyai semangat. Ya. Terus sekarang kondisi yang seperti ini, maka kita ingat sejarah dulu, maka kita ini senantiasa ikut bersama orang-orang yang semangat seperti orang yang kumpul sekarang ini, orang yang punya semangat walaupun tidak tahu kita melangkah bagaimana nanti, yang penting dia mempunyai keinginan untuk bangkit daripada keterpurukan. Mudah-mudahan hal ini Allah berikan bisa Allah keluarkan kita dari kesulitan. Amin. Dengan bersama Nusa Maret, apalagi ini kan NU. Nusa Maret. Sama Nusa Maret ya. Apalagi ini termasuk apa itu? Kelompok dari orang Nahdien NU ya. Kita mempunyai kiai, punya wali-wali yang sudah dulu yang mendoakan kita ya. Mudah-mudahan walaupun mereka itu tidak terlibat langsung di sini, doanya lah yang senantiasa mengiringi kita. Mudah-mudahan doa mereka itu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berguna buat nusa dan bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Terakhir nih Pak Kiai Nur Ali, kasih komentar tentang Nusa Maret. Sudah cerita ke tetangga, komentar tetangga itu seperti apa? Teman, istri dan sebagainya. Pak RT, Pak RW, Pak tetangga gitu, suami, istri dan teman-teman. Udah ceritakan ke teman-teman gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada surat-surat ininya enggak? Macam-macam disebutkan kan ya, ininya akibatnya. Oh ini karena baru timbul, launching baru tanggal 17 Agustus kemarin, maka sementara ini masih biasa-biasa aja dulu. Cuma untuk yang akan datang, mudah-mudahan apa yang tersebutkan barusan gitu ya, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan. Jangan namanya mengajak orang itu cuma ada dua orang. Yang pertama orang itu ada yang mau, yang kedua orang itu tidak mau. Ketika orang itu tidak mau, maka kita juga biasa-biasa aja. Karena apa? Karena memang manusia itu ada dua, ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah memang untuk mencari orang yang mau ini itu bisa ratusan orang. Kita aja seorang nggak mau, ngajak lagi nggak mau lagi, terus sampai ratusan orang tidak ada yang mau. Maka pada satu saat satu orang nanti akan kita temukan orang yang mau mengikuti ini. Nah itulah ketika kita umpamanya ditolak oleh seseorang mengajak ini kemudian dia tidak mau gitu ya, maka hendaknya kita apresiasinya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang rumus daripada orang mengajak itu adalah ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah sedangkan orang yang mengatakan saya tidak bisa mengajak orang, ini biasa. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pasti gitu ya mengajak orang, walaupun dia mengatakan tidak mau mengajak orang atau tidak bisa mengajak orang. Yang namanya manusia itu pasti mengajak orang. Ketika kita merokok umpamanya, kemudian apa yang kita isap itu rokok, kemudian satu bungkus kita letakkan di depan kita atau di depan orang itu, maka itu sudah mengajak pada orang lain untuk kita merokok. Nah ketika kita umpamanya merokok ataupun ibunya tidak ada gitu ya, namun ketika kita laksanakan rokoknya ini, maka ini kita sudah memberikan iklan pada orang dan ini juga kita sudah mengajak orang. Jadi mengajak orang itu tidak mesti kita dengan mulut atau dengan suara, tapi mengajak orang itu dengan cara iklan juga bisa. Oke.